popularitasnya ya. Karena kita masing-masing daerah memiliki kebijakan untuk pemberian insentif, begitu juga di pusat ya, kita masih menggunakan tunjangan kinerja yang semuanya itu kalau kita perhatikan kurang ideal untuk dikatakan sebagai insentif kinerja, karena nominalnya sudah ada ya, per jenjang jabatan, per kelas jabatan ya. Psikologi pegawai ketika sudah ada nominalnya, maka nominal ini dianggap PUKIN ataupun TPP ini dianggap sebagai hak yang bersangkutan. Alih-alih menjadi insentif untuk berkinerja lebih baik, rupiah ini ya dianggap sebagai hak yang bersangkutan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada pemotongan, pasti pegawai langsung reaktif seperti itu. Ya, nah ini konsep yang akan diperbaiki ya, nanti bagaimana mekanisme pemberian insentif yang baru. Nah, ada 3 perbaikan mendasar kesejahteraan. Yang pertama, kita ingin memperbaiki bagaimana sistem penganggaran. Kita nanti akan membentuk bucket anggaran SDM, pengelolaan SDM. Kemudian kita akan memperbaiki rancangan dari kesejahteraan ASN itu sendiri dalam konsep total reward ya. Kemudian kita akan perbaiki remuneration mix. Jadi porsi belanja pegawai itu nanti akan dipecah-pecah ya, mana yang masuk ke gaji, mana yang masuk ke insentif, mana yang masuk ke learning development, itu nanti akan ada persentase-persentase yang akan ditetapkan. Yang pertama terkait dengan perbaikan sistem penganggaran. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, saat ini untuk ASN ini belum clear ya, kecuali Pemda. Pemda itu ada plafon ya belanja pegawai dibandingkan dengan APBD. Ya, walaupun belanja 51-nya di APBD itu juga masih banyak yang nyampur-nyampur ya. Informasi ini kami dapat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenq. Ya, itu kami akan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan cleaning belanja 51, sekaligus juga kami akan mengusulkan perbaikan MAK 51 yang ada di pusat. Ya, jadi kalau daerah itu clear, persentasenya 30% itu plafon, dan itu diatur di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun kalau di pusat ini belum ketemu ini, apa persentasenya dari mana? Ya, apakah dari persentase pajak yang diterima, ya, ataukah persentase dari apa? Gitu. Kalau di swasta, di private sector ini sudah mafhum gitu. Jadi beban SDM itu bisa dibandingkan dengan pendapatan, bisa dibandingkan dengan laba bersih, bisa dibandingkan dengan pengeluaran, ya, sehingga kita tahu ini sudah lampu kuning, ya, kita sudah terlalu beban SDM kita ini sudah sangat tinggi gitu, ya, sehingga kita terapkan ini zero growth misalnya atau negatif growth, atau kita tidak bisa memberikan insentif yang lebih besar lagi. Nah, ini yang kami coba diskusikan dengan Kemenq. Kami akan juga diskusikan dengan Kemendagri bagaimana memperbaiki khususnya pusat ya. Kalau daerah sudah ada undang-undang HKPD. Nah, di pusat ini yang nanti akan kami diskusikan. Nah, harapannya nanti kita akan melakukan perubahan pembentukan bucket anggaran SDM. Ya, jadi nanti Menpan bersama dengan Bappenas, Menq, dan Kemendagri untuk Pemda ini akan mereview ya bagaimana anggaran pengelolaan SDM. Ya. Karena apa? Ini harus kita define sejak awal. Berapa sebenarnya belanja pegawai ya di dalam satu instansi pemerintah, dan idealnya berapa? Gitu. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah tetapkan, anggaran itu bisa bertambah kalau kalau nilai indeks RB-nya semakin baik, ya, dan kalau kontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional itu juga semakin baik yang dikontribusikan oleh instansi pemerintah. Ya, ini pertimbangan
yang nanti akan di exercise oleh Bappenas, Menki, Menpan, dan Kemendagri untuk Pemda untuk bisa menentukan apakah budget HR satu instansi itu naik atau turun. Begitu. Ya, dan kita nanti ketika anggarannya turun, maka perlu ada redeployment pegawai di dalam satu instansi itu. Karena instansi itu tidak akan sanggup untuk membayar gaji ketika anggaran pengelolaan pegawainya itu semakin turun. Dan ini nanti akan memaksa mobilitas ASN secara nasional. Ya, banyak daerah yang secara budget SDM nanti besar, tapi pegawainya masih sedikit. Ya, itu nanti akan kami informasikan melalui platform nasional. Jadi Bapak Ibu pegawai bisa tahu, kalau saya mau naik gaji, kalau saya mendapat insentif yang lebih besar, pos di daerah mana saja atau di instansi mana saja yang saya bisa apply ke sana. Ini konsep untuk talent mobility ke depannya. Jadi hubungan dengan kesejahteraan dengan talent mobility ini sangat erat sekali. Nah, ketika kita memperbaiki sistem penganggaran kita, maka setiap pegawai itu ada cita-citanya gitu. Ya, misalnya guru. Jadi kalau guru itu kualitas mengajarnya meningkat, maka lulusannya akan kompetitif. Kalau lulusan kompetitif, maka wira swastawan atau profesional itu akan meningkat jumlahnya. Dan lapangan pekerjaan juga akan tumbuh, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak retribusi itu juga naik. Kalau pendapatan pajak negara naik, maka budget anggaran pegawai di instansi pemerintah juga naik. Kalau budgetnya naik, maka gurunya sejahtera. Jadi masing-masing dari kita tuh punya tujuan yang sama gitu. Gimana supaya kualitas kinerja saya semakin meningkat. Begitu juga dengan nakes. Nakes kalau pelayanannya baik, ya, kualitas dasar masyarakat meningkat, masyarakat produktif, swastawan profesional meningkat, ujung-ujungnya budget atau anggaran belanja pegawai juga naik gitu. Nah ini mind shifting yang ingin kami sentuh gitu dengan adanya perbaikan sistem penganggaran untuk bucket atau basket untuk anggaran SDM. Gitu. Nah, berikutnya perbaikan rancangan total reward. Jadi kalau yang tadi gimana? Pak Yudi mohon izin mengingatkan waktu yang bisa tinggal 5 menit ya Pak. Oke, 5 menit. Oke, saya langsung ke ininya aja intinya. Jadi kalau tadi konsep single salary itu ya, jadi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, ya. Sekarang kita masih ada ini, besok kita transformasinya itu adalah pengganjilan itu terdiri dari gaji atau upah, gitu. Jadi disatukan di dalam gaji atau disatukan di dalam upah. Kemudian kita nanti kenal yang namanya range gaji, ya, range gaji berdasarkan jenjang. Ini untuk keadilan internal kita. Ya, jadi ketika baseline gaji kita ke depan itu adalah sebagai pejabat fungsional. Ya, karena yang konsep untuk tunjangan jabatan itu nanti adalah mereka-mereka yang duduk di jabatan manajerial. Ya, tapi kalau non manajerial itu hanya mendapatkan gaji beserta nanti tunjangan-tunjangan yang lainnya. Ini ya prinsipnya small overlap dan broadband. Semakin tinggi jabatan, pitanya semakin lebar, artinya rupiahnya juga semakin lebar ke kanan. Nah, tunjangan kinerja atau TPP nanti akan bertransformasi namanya insentif dan bonus. Dan ini kami sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan yang sedang menyusun RPP tunjangan kinerja daerah. Jadi RPP Tukinda ini akan disatukan dengan RPP manajemen ASN di bab 8 tadi. Nah, untuk motivational reward ini ada non finansial, ya, ada rekognisi formal dan rekognisi non formal. Nah, ini untuk insentif dan bonus. Jadi nanti kita ada mengenal ada insentif 3 bulanan dan ada bonus tahunan. Dan prinsipnya ya, ini kalau gaji tadi maaf saya kelewat ya. Gaji itu prinsipnya adalah hold harmless. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu terima saat ini itu dijaga supaya tidak berkurang ke depannya. Itu prinsipnya. Jadi saya ingin meluruskan kalau ada isu-isu bahwa dengan konsep single salary atau total reward ini akan membuat penghasilan ASN itu turun. Sekali lagi tidak.
Ya, justru kita ingin memperbaiki skema pemberian insentif. Jadi insentif nanti tidak ada rupiahnya. Ya, karena apa? Karena akan dikumpulkan di basket instansi dan akan didistribusikan ke bawah berdasarkan predikat kinerja unit. Jadi tujuan Bapak Ibu satu, menangkan kinerja unit Bapak Ibu, apapun jabatan Bapak Ibu. Jadi kita basisnya benar-benar kinerja. Kinerja yang mana? Kinerja unit kita. Ya, gitu. Nah, nanti yang akan membagi insentif, bonus, itu adalah pimpinan-pimpinan unit kerja masing-masing. Ya, jadi sekali lagi tidak ada rupiahnya dulu di sini. Karena apa? Kita belum tahu kinerja unit saya ini di atas ekspektasi istimewa, baik atau di bawah baik. Gitu. Jadi nanti akan berbeda-beda nih masing-masing satuan kerja di dalam satu instansi. Kemudian nanti untuk benefit untuk ASN nanti ada tunjangan jabatan, ada tunjangan individu. Kita kenal nanti ada namanya tunjangan kemahalan, ada THR tetap ada, kemudian nanti untuk tunjangan jabatan ada tunjangan jabatan manajerial. Jamsos nanti ada Jamkes, JKK, JKM, JP, JHT. Ya. Nah, fasilitas kami sedang mengusulkan adanya tunjangan cuti. Jadi di RUU ASN cuti itu di RPP ya, konsep RPP ini cuti itu wajib. Jadi pegawai wajib cuti. Ya. Kalau pegawai cuti, maka sebelum cuti yang bersangkutan diberikan namanya tunjangan cuti. Nah, besarannya sedang kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Berapa ini besarnya? Dan constraint-nya tetap sama. Constraint-nya adalah budget di instansi tersebut. Kalau budgetnya tidak ada, ya tunjangan cutinya tidak bisa diberikan seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah variabel. Ya, bisa diberikan, bisa tidak diberikan, tergantung dari bucket anggaran yang dikelola oleh masing-masing instansi. Dan jadi yang kami siapkan itu adalah komponen-komponennya, ya, yang mengisinya silakan masing-masing dari instansi. Kemudian nanti non moneter ada cuti, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, bantuan hukum, keagamaan, rekreasi, kebugaran, dan yang lain. Ini yang sedang kami exercise seperti itu. Kemudian, nah ini untuk menjaga agar tidak kita tidak terlalu loss ya. Ini kita akan memperbaiki skema remuneration mix-nya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu banyak dari kita yang penghasilan dari fix-nya itu jauh lebih kecil daripada insentifnya. Bisa 70-30 itu. Tunjangan kinerja atau TPP dibandingkan gajinya itu jomplang sekali itu. Sehingga kita tidak bisa memperbaiki pensiun kita. Tadi data dari Bappenas ya, itu langsung jomplang itu ya. Ketika kita pensiun. Nah, ini yang kita perbaiki. Fixed income itu 40%, variabelnya 30%. Variabel ini insentif ya. Insentif dan bonus. Gitu. Jadi pendapatan fix kita tuh harusnya lebih besar daripada insentif kita. Kemudian benefit ini 25% dan learning ini 5%. Kita nanti kenal namanya kalau di learning ini nanti ada learning wallet, ya, dompet belajar untuk pegawai. Jadi pegawai nanti diberikan kesempatan untuk belajar yang sesuai dengan ekspektasi kinerja dari pimpinannya. Nah, terakhir ini sedang dalam proses simulasi ya. Kami ada 8 instansi pusat dan 8 instansi daerah. Daerah kami memilihnya bersama Kementerian Keuangan. Ini simulasinya bersama Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Ditjen Perimbangan Keuangan, bukan Ditjen Perbendaharaan. Ditjen Perimbangan Keuangan. Ini basisnya kita ada kuadran 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan sudah bisa merepresentasikan. Gitu. Nah, hasilnya nanti akan kami paparkan dulu ke Bappenas dan kita akan juga berdiskusi dengan BK. Saya kira itu Bu Eka.